Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Let me introduce myself. My name is Yasra from class C, and my ID number is H01211313. I'm from class C 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau merangkum sedikit materi mengenai kurikulum merdeka. Jadi langsung saja kepada video penjelasannya. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih bervariasi agar optimal dan agar peserta didik memiliki cukup banyak waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat ajar yang akan digunakan, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat belajar peserta didik. Ada 3 komponen di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakteristik. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Dampak positif yang dirasakan oleh peserta didik saat diterapkannya kurikulum Merdeka yaitu perubahan pada pembelajaran siswa. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat bakat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang lebih baik. Mengimplementasikan Merdeka Belajar berarti menciptakan anak cerdas dan unggul yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana. Artinya, kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai pada fasenya. Tahapan perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka itu menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, kemudian mengembangkan modul ajar dan penyesuaian pembelajaran dengan tahap pencapaian dan karakteristik peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan pembelajaran merdeka yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari diluncurkannya pembelajaran merdeka atau kurikulum merdeka ini untuk peningkatan kualitas dan pemulihan krisis pembelajaran. Lebih dari 140 satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran mandiri atau kurikulum merdeka yang diterapkan pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Sebenarnya pembelajaran mandiri atau kurikulum merdeka ini itu sudah ada pada tahun 2020, namun mulai diterapkan pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Adapun kelebihan dari kurikulum merdeka, yang pertama, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial. Yang kedua, memberikan jam pembelajaran khusus untuk pengembangan karakter melalui P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memberikan fleksibilitas bagi sekolah. Pada kurikulum merdeka tingkat SMA, kurikulum ini tidak lagi memiliki tingkat jurusan, tetapi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jurusan sesuai dengan minat dan jenjang karirnya. Untuk tingkat perguruan tinggi, skemanya masih ditata agar bisa sejalan dengan prinsip pembelajaran kurikulum mandiri. Tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum mandiri atau kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Pembelajaran kurikulum merdeka diterapkan sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran manapun. Yang dipersiapkan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas belajar bagi para guru untuk sama-sama mendalami materi, untuk sama-sama menyusun dan mendalami materi yang telah disesuaikan pada kurikulum merdeka dalam platform kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran yang ada di sekolah menjadi lebih relevan, menyenangkan, seru, dan lebih mendalam. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum.
Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan atau perangkat yang operasional kurikulum yang harus disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-formal di luar jam sekolah yang dilakukan dengan tujuan pengembangan nilai dan bakat tertentu. Sedangkan kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan formal di jam sekolah dan mengikuti atau sesuai dengan kurikulum. Tujuan dari kegiatan intrakurikuler adalah untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar pendidikan akademik atau di luar kelas yang mendukung aspek-aspek lain di dalam diri peserta didik seperti minat, bakat, dan kepribadiannya. Lebih ke melatih apa yang diminati peserta didik atau melatih bakat. Kegiatan intrakurikuler menekankan pada pendidikan akademik yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar yang sesuai atau sejalan dengan kegiatan di dalam kurikulum. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan atau yang lainnya. Sumber informasi mengenai kurikulum Merdeka juga dapat dilihat di kurikulum.kemdikbud.go.id atau di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kesimpulan pada materi kurikulum Merdeka belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan lebih mendorong kreativitas terhadap guru. Oke, saya kira pemaparan dari materi saya sudah cukup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.